아주 길고 먼 시간들을 달려 내가 가고 있습니다. 가끔은 그만 가고 싶기도 했고, 가끔은 주저앉고 싶기도 했고, 가끔은 길을 잃기도 했지만 당신이 있어 여기까지 왔습니다. Coklat episode 1. Awal-awalnya kita dibuat terkagum-kagum dengan tempat syutingnya, yaitu di luar negeri. Pertama-tama Dr. Kang sedang berkeliling dengan sepeda. Dia seperti sedang mencari sesuatu. Siapakah yang dia cari? Dia sangat terburu-buru sehingga sampai di bantingnya sepeda yang dia naiki, dan dia naiki tangga sampai akhirnya dia menemukan seorang wanita di pinggir pantai. Wanita tersebut lagi memandang laut. Rambutnya dikepang. Menurut kalian siapa? Namanya adalah Moon Chae-yong. Wajah Dr. Kang langsung lega melihat wanita ini. Rasanya dia adalah wanita di dalam hatiku. Nah, kita dibawa lagi ke tahun 1992 di mana Dr. Kang masih kecil. Dia membuka restoran bersama ibunya. Di kehidupan ini dia merasa sangat bahagia karena walaupun tidak punya banyak uang, tetapi mereka bisa menjalankan kehidupan yang bahagia bersama ibunya. Dan satu nelayan yang menyukai ibunya, tetapi dia takut mengungkapkan cintanya kepada ibunya karena dia lebih takut kepada hantu mendiang suami ibunya, Dr. Kang. Namanya dari ibu Kang adalah Suhui. Suhui sangat pintar memasak dan dia hobi, makanya dia buka restoran. Setiap masakan yang dibuat sangatlah enak karena dia membuatnya dengan tulus. Selain itu, Dr. Kang juga membantu memberikan ide atau masukan dalam memasaknya. Sebenarnya Dr. Kang itu hobi juga dalam memasak karena dia memasak dengan tulus dan merupakan kesenangan bagi Dr. Kang. Tiba-tiba ada satu anak perempuan, yaitu Moon Chae-yong. Waktu dia kecil, dia masuk dan melihat ubi kering yang ada di atas meja. Dia lalu mengambilnya dan memakannya, tetapi dipergoki oleh Kang. Kang bilang itu bukan makanan untuk manusia tetapi untuk sapi. Tetapi Moon Chae-yong bilang sapi begitu beruntung ya bisa memakan makanan yang begitu enak, sehingga Kang merasa kasihan kepada Moon Chae-yong. Dia lalu segera menyediakan atau menyuguhkan berbagai macam makanan yang dibuat dia dengan ibunya. Dan Moon Chae-yong melihat makanan tersebut dengan kaget. Moon Chae-yong takut untuk membayar makanan yang disediakan oleh Kang, tetapi Kang bilang tidak usah bayar karena dia ikhlas memberikan semua makanan. Semua orang yang makan makanan di restoran itu sangat bahagia, dan Moon Chae-yong pun ikut bahagia ketika menyantap semua makanannya dan terasa enak. Dan sedangkan ibu Kang bertanya, apakah itu temanmu? Dan jawab Kang, bukan. Gadis itu kelihatan kelaparan sehingga dia ingin membantunya. Kang keluar dari rumah dan bertanya kepada Moon Chae-yong, Moon Chae-yong, kenapa wajahmu jadi sedih? Moon Chae-yong menjawab, dia bersyukur bisa memakan makanan begitu enak sehingga dia menjadi sedih. Dan tiba-tiba adiknya Moon Chae-yong datang dan menjemput dia untuk pulang. Sesampainya di rumah dia disuruh menimbang berat badannya oleh ibunya karena ibunya ingin berat badannya ideal dan menjadi seorang wanita yang cantik. Tetapi bapaknya datang dan mengalihkan suasana yang panas tersebut. Kang sangat bersemangat dalam pembuatan coklat sasa tersebut. Ketika dalam pembuatan coklat sasa tersebut, coklatnya tumpah dan mengenai tangannya, dan Kang menangis, menjerit kesakitan karena tangannya ketumpahan coklat. Sedangkan Moon Chae-yong memegang pipinya dengan sendok karena pipinya kesakitan habis ditampar oleh ibunya. Sedangkan keluarganya mengajak Moon Chae-yong pindah ke Seoul. Balik lagi ke Kang yang sedang membuat coklat sasa. Akhirnya walaupun tangannya terluka, dia tetap menyelesaikan pembuatan coklat sasa tersebut. Akhirnya coklat sasanya jadi juga, rasanya enak deh. Kang sedang menunggu Moon Chae-yong di depan rumah untuk makan coklat sasa bersama, tetapi Moon Chae-yong tidak muncul, malah neneknya yang muncul. Neneknya muncul dan bertanya langsung kepada Kang, apakah Kang pintar dalam pelajaran? Dan Kang menjawab bahwa dia pintar dalam pelajaran. Sedangkan ibunya diajak masuk dan berunding bahwa neneknya akan merawat Kang
dan menjadikan Kang sebagai pewaris harta keluarga atau perusahaan yang dimiliki oleh keluarga mereka. Tetapi ibu Kang tidak setuju karena Kang sudah bahagia dan dia bisa merawat Kang dengan baik di sini. Jun tidak suka dengan Kang. Dia melampiaskan kemarahannya dengan menendang kandang anjing yang dimiliki oleh Kang. Kang melihat itu dan dia tidak suka sehingga dia begitu marah melihat kelakuan Jun terhadap anjingnya dan dia akhirnya memukul Jun. Tetapi Jun merasa ketakutan sehingga Kang melepaskannya dan menyuruhnya pergi. Tetapi saat Kang sedang melihat anjingnya, malah Jun melempar sebuah batu ke kepala Kang sehingga kepala Kang terluka dan mereka loncat bersama ke laut. Jun dan Kang dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit ada perbedaan jauh, di mana Jun diperhatikan atau diperiksa banyak dokter tetapi Kang tidak ada satupun, sehingga ibunya khawatir dengan melihat kondisi tersebut dan dia memohon kepada dokter tersebut untuk memeriksa Kang. Tetapi dokter tersebut bilang kepada Ibu Suhui bahwa dia harus menunggu dokter lain dan dokter lain akan segera tiba. Tetapi Ibu Suhui tidak menyerah dan dia memohon kepada Tuan Li dan Nyonya Yun. Tetapi mereka berdua tidak peduli dengan Ibu Suhui dan dia melihat keadaannya dan anaknya begitu kasihan dan membuat dia frustasi sehingga dia berteriak bahwa Kang adalah cucu dari Nyonya Yongseol dan semua orang yang ada di rumah sakit itu terkejut. Kembali lagi ke tahun 1993 di mana Cha Mu-yong sedang menuju ke rumah Kang. Sesampainya ke rumah Kang, dia tidak melihat satu orang pun di rumah Kang. Tetapi satu paman yang begitu dekat dengan Kang lewat di depan rumahnya dan dia bertanya kepada paman tersebut, "Kemana Kang pergi?" Dan paman tersebut menjawab bahwa Kang telah menunggumu begitu lama tetapi kamu tidak datang dan sekarang dia sudah pergi ke Seoul. Tentu saja ya, Cha Mu-yong jadi sedih ya, tapi kita harus kembali ke tahun 2012 di mana Kang sudah menjadi dewasa dan Go Min-soo memanggilnya untuk segera bersiap dan keluar dari kamarnya karena dia akan memperingati hari kematian ibunya di rumah Go Min-soo. Kita flashback lagi di mana ibu Kang masih hidup. Ibu Kang membujuk agar Kang mau pergi ke Seoul untuk menjadi orang besar, yaitu pewaris rumah sakit yang dimiliki oleh neneknya. Tetapi Kang tidak mau. Kang melihat foto mendiang ibunya dan dia berlutut dan memohon maaf atas impian ibunya yang tidak terwujud. Lalu kita ke rumah sakit Universitas Gongsun. Lee Jun lagi memeriksa seorang pasien, tetapi dia tidak menemukan pasiennya di atas tempat tidur. Rupanya pasien tersebut sembunyi di bawah tempat tidur. Dan wanita tersebut adalah Cha Mu-yong. Cha Mu-yong bersembunyi di tempat tidur karena dia merasa ketakutan. Tetapi ada satu suster yang bisa membantu dia dan menyuruhnya kembali ke tempat tidurnya. Tetapi Lee Jun tidak berhasil dan dia pergi. Lalu dia bertanya tentang kondisi keluarga Lee Jun dan perawat tersebut menceritakan bahwa Dr. Lee Jun tidak suka bercerita tentang kecelakaan tersebut karena dia mempunyai peristiwa kecelakaan yang sama denganmu. Makanya Lee Jun setiap kali menemui Chaeyoung dia merasa sangat kesal. Sesampainya di rumah sakit, Kang melihat kejadian di mana pria itu sedang memutuskan hubungannya dengan wanita tersebut. Wanita itu memohon agar hubungan mereka tidak putus, tetapi Kang melihat wajah wanita itu pucat dan dia ingin menolongnya. Sesampainya di sana malah wanita tersebut pingsan dan Kang menggendongnya dan menolongnya. Malah sang pria menuduh bahwa Kang adalah selingkuhannya. Dan pasien wanita tersebut adalah pasiennya Dr. Lee Jun. Dia tidak menyadari bahwa ada pendarahan di otaknya. Setelah MRI dia baru menyadari dan dia mencari Kang. Dia sedang bertanya kepada Kang, apa Kang sedang mencari kesalahannya sehingga dia membawa pasien tersebut. Dia bilang dia tidak seperti itu. Dia malah menemukan wanita itu dan menolong wanita itu. Dan tolong ditraktir ya sapi iganya. Dr. Kang meminta ditraktir karena telah menolong Dr. Lee Jun. Dr. Lee melihat percakapan mereka berdua. Chaeyoung akhirnya bisa keluar dari rumah sakit. Dia melihat matahari dan menghirup udara segar dan dia merasa lega. Sesampainya dia di rumah, dia mau mengambil air, tetapi dia memperhatikan satu kotak coklat
dan menatap sedih, dan dia ingat kembali di mana dia menangis di bawah reruntuhan. Ada satu bibi yang menolong dia dan memberikan dia coklat, dan bibi tersebut berharap anak tersebut keluar selamat dari kejadian tersebut, dan Moon Chae-young memang selamat dari kejadian tersebut dan dia merasa bersyukur atas kehidupannya, dan dia sangat suka masak. Dari foto-foto tersebut bisa kelihatan ya. Moon Chae-young lalu ingin membuat satu kue untuk Jun. Moon Chae-young berharap setiap orang yang memakan masakannya atau kuenya dapat merasa bahagia dan keluar dari rasa laparnya. Sedangkan Dr. Kang sedang berada di dalam ruang operasi. Dia sedang mengoperasi pasiennya. Kang berhasil mengoperasi wanita tersebut, tetapi dia teringat dengan perkataan ibunya bahwa barang yang bukan miliknya dia harus mengembalikannya, dan perasaan yang sangat marah ini bukan miliknya, dia harus mengembalikan kepada pemiliknya. Moon Chae-young akhirnya selesai juga dengan masakan dan kue yang dibuatnya, dan dia mengantar ke rumah sakit. Dan Dr. Lee Jun berserta kawannya merasa aneh, ini kue dari mana ya? Dan masakannya dari mana ya? Setelah dia keluar dari ruangannya, dia melihat seorang wanita berpakaian coklat, dan dia memanggil-manggil wanita tersebut, tapi wanita tersebut pura-pura tidak mendengarnya. Akhirnya Dr. Lee Jun mencegatnya dan bertanya, apakah kue dan masakannya berasal dari dirimu? Dan dia menjawab, itu bukan dari diriku, kata Moon Chae-young. Dan Dr. Lee Jun bilang, kuenya dan masakannya akan saya buang, saya tidak tahu itu dari siapa, mungkin ada racunnya. Tetapi Moon Chae-young akhirnya keceplosan dan dia bilang itu dari dirinya, dan dia mencicipi masakan dan kuenya tersebut, dan dia bilang ini tidak ada racun. Setelah Chamu-young mencicipi makanan tersebut, dia perutnya sakit dan terjatuh ke lantai. Sedangkan Dr. Kang gagal operasi terhadap pasiennya dan membuat dia tertekan sehingga dia pergi ke kamar mandi untuk muntah. Min Sung lalu ke rumah sakit untuk menjenguk Dr. Kang. Sesampai di rumah sakit, mereka makan bersama. Seakan-akan Min Sung tahu keadaan Dr. Kang sedang tidak baik, dan Min Sung pun menghiburnya. Moon Chae-young menelepon salah satu gurunya dan memberi kabar tentang operasinya. Operasinya berjalan baik-baik dan dia sehat-sehat saja sekarang. Dan dia lihat makanan di taman dan dia langsung memakan makanan sisa tersebut. Tetapi tiba-tiba di belakangnya ada Kang dan memberitahu, apakah di rumah sakit tidak memberikanmu makanan? Dan Moon Chae-young bilang, aku melihatnya kasihan sehingga aku memakannya. Lalu Kang sedang menjelaskan bahwa dia sedang mengantar temannya dan balik lagi untuk membungkus makanan tersebut. Tetapi pas membungkus makanan tersebut malah Chamu-young melihat name cardnya dan mengingat teman dia yang waktu kecil, yaitu yang bernama Kang, dan dia ingat itu adalah Kang. Lalu Taehyun, adiknya Moon Chae-young, mengomentari tentang pakaian dan rambutnya yang berantakan. Dan dia bilang, mana mungkin Kang menyukaimu, apalagi sudah memergoki kamu makan makanan sisa di taman. Lalu Moon Chae-young bilang, kenapa aku harus bertemu dia dengan kondisi seperti ini? Semoga itu bukan Kang yang aku kenal. Lalu Moon Chae-young bergerak cepat, yaitu dengan cara mengikuti Kang untuk mendapatkan informasi tentang Kang. Dan dia mengikutinya selama di rumah sakit. Tiba-tiba Kang menatapi Moon Chae-young. Moon Chae-young mengelak dan berpura-pura tidak lihat Kang, dan dia berbalik menuju lift. Tetapi sesampainya di lift, Kang berada di sampingnya dan Moon Chae-young grogi dan menarik infus yang dipegang oleh Kang. Akhirnya infus itu berdarah dan Kang membantu mengganti infusnya dengan yang baru, dan Chae-young menatapnya, dan dia melihat luka bakar di tangannya, dan dia ingat perkataan Paman Daegu soal Kang yang kecelakaan akibat membuat coklat sasa di tangannya ada luka bakar. Lalu Kang bilang dia tidak punya waktu untuk pacaran, jadi jangan habiskan waktumu. Dan Jun sedang makan malam dengan bibinya, papanya, mamanya, serta neneknya. Mereka membicarakan tentang baseball, dan Jun bisa mengambil hati neneknya dengan membicarakan baseball. Tetapi ketika Kang ditanyain neneknya, malah Kang memberikan jawaban yang lebih bagus dibandingkan Jun, dan neneknya merasa senang. Tetapi ketika di tengah pembicaraan, papanya Jun malah bilang Kang akan dikirim ke Libya
Dan semua itu adalah keputusan dari rapat komisaris, sehingga Jun harus pergi ke Libya. Dan semua orang yang ada di ruang makan tersebut terkejut. Lalu bibinya Jun bertanya kenapa bukan Jun saja yang diberangkatkan ke Libya, dan papanya bilang bahwa Jun akan memimpin persembahan kepada leluhur sehingga Jun tidak bisa pergi. Dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu tampaknya kesal dengan keputusan orang tuanya Jun. Kang tahu bahwa itu adalah rencana untuk menyingkirkannya, dan dia hanya diam dan marah di dalam dirinya. Akhirnya tahun baru telah tiba, yaitu tahun 2013. Paman Donggu menatap ke laut dan menunggu kepulangan Kang. Moon Chae-young sedang memasak satu makanan. Sedangkan Kang yang sudah sampai di Libya pada tahun 2013 langsung bekerja ke lapangan untuk menyelamatkan korban yang begitu banyak. Sedangkan Moon Chae-young sibuk memasak di dapur. Ketika Kang sedang menatap keluar, dia melihat beberapa anak sedang bermain di luar. Dan ketika mereka sedang bermain, dia menyentuh salah satu bom. Dan Kang mencegahnya untuk tidak memegang bom tersebut. Tetapi semua itu terlambat dan akhirnya bom itu meledak dan mengenai semua orang yang ada di sekitar bom itu. Dan Kang terluka parah. Kang sudah pasrah dengan kejadian tersebut. Dia hanya bisa menatap ke langit dengan luka parahnya. Moon Chae-young sedang menyelesaikan hiasan pada makanannya. Tiba-tiba air matanya jatuh. Dan menurutku aku sih Moon Chae-young itu kayak sudah ditakdirkan, sehingga dia punya firasat atau perasaan yang sama dengan Kang. Ketika Kang terluka, dia merasa sedih juga. Bye-bye. Di subscribe. Kupas 2 sisi.